wa fi anfusikum afala tubsirun wal taffatis saqu bis-saq. Saknya kurang panjang. Ini namanya mad arif disukun. Wal taffatis saqu bis-saq. Wal taffatis saqu bis-saq. Wallahu min waraihim muhit. Au it'amun fi maaf. Oh. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah la dhalili wa la yughni minal lahab. Ustazah, dengungnya liwa la dhalilin wala La dhalili wa la yughni minal lahab. Watslu alaihim naba'a Ibrahim. Khurum maksuratun fil khiyam. Oke. Ustazah, fala uqasimu. Ada hukum bacaan apa? Fala Ini apa ya Ustaz Mat, namanya? yang di Umi 3 mad jais munfasil ya. Jais munfasil. Mad Saya jais belum. munfasil panjangnya bisa 4 sampai 5 harokat, tapi kita pakai yang 4 harokat. Tuh. Kemudian Ustazah Kusrini. Uqasimu, uqa. Ada hukum bacaan apa? Qalqalah. Qalqalah. Kenapa? Karena bertemu dengan salah satu huruf qalqalah. Qaf. Qaf sukun. Qaf sukun. Ustazah Gus tinggal diistiqomahkan bacaan dengungnya. Lanjut peserta selanjutnya ya. Ini deg-deg ya. Pokoknya yang tidak bisa menjawab nanti tidak boleh berbuka puasa. Oke, lanjut di halaman 6. Siapa yang mau mencoba setelahnya Ustazah Kusrini? Saya Ustaz. Siapa? Saya Ustaz. Saya Ustaz. Ustazah Lili ya dari Malang. Dadi Dubad. Silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jaji jubaj. Dadi dubad. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kullu yajri li ajalim musamma. Ya, Ustazah, tanwin bertemu dengan ya, ada hukum bacaan apa? Tanwin idgham biguna. Idgham biguna, maka dia harus dibaca Dengung. Dengung. Ayo dilamakan dengungnya. Kullu yajri li ajalim musamma. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Wa ma yurika la'alla sa'ata qarib. Coba lebih hati-hati lagi dari wama. Wa ma yudrika la'alla sa'ata. Rinya apa? Rinya panjang. Satu alif. Satu alif. Dia hukum bacaannya apa? Matobi'i. Yakin matobi'i? Yutri. Ri, matobi'i. Nggih matobi'i. Kasro bertemu ya sukun.
Oke, bagus ya. Saya hanya memastikan yakin atau tidak, Ustaz. Nggih, satu Maksudnya alif. mat panjang ya, mat gondrong. Wa ma yudrika la'alla wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Terus Ustaz, Oke. inna Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Laqad khalaqnal insana fi kabad. ya. Oke. Eh ini Ustazah tadi catatannya pada dengung ya. Tanwin bertemu dengan Oke. ya. Nah, ini kurang dengung lama. Kemudian pada macobi-nya yang sedikit yang terlewatkan. Itu nggih. Oke. Oke. Eh Selanjutnya lanjut. Siapa setelahnya Ustazah Didi? Saya Tat Ustazah siapa? Husnul. Ustazah Husnul. Silakan Ustazah Husnul. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Wahudu ila siratil hamid. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Walaqad arsalna fihim munzirin. Ulangi dari innal mujrimina Ustazah. Innal mujrimina fi dhalalin. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Walaqad arsalna fihim munzirin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Oke, Ustazah. Ketika ada bacaan inna, ada bacaan apa? Innal mujrimina. Guna Guna, kenapa? non sita. Non bertasydid. Ya. Kemudian Ustazah munzirin, nun sukun Ikhfa. bertemu dengan dal. Ikhfa? Non sukun bertemu dal. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Oke. Bagus. Lanjut. Selanjutnya Ustazah siapa? 8. Watab bil haqq wal hajj. Ini ada tanda tasydidnya ya di akhir katanya ya. Watab, tabbat yada abi lahabi watab illa bil haqq. Tasydidnya ditekan karena tasydid itu adalah huruf yang double. Wal hajj. Oke, siapa? Saya Ustaz. Ustazah siapa? Niswatin. Ustazah Niswati. Silakan Ustazah, hati-hati. Tabbat yada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim. Jangan sampai ini ya. Ada hembusan nafas di jinnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab. Watab. Kolkolahnya. Watab. Tabbat yada abi lahabin watab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Coba Ustazah dari watab dulu. Watab. Watab. Wa tab. Tabnya tahan dulu, tekan, tahan karena dia posisinya tasdid. Watab. Wa tab. Coba Ustazah ikuti saya. Watab. Watab. Wa tab. Wa tab. Iya. Watab. Watab. Wa tab. Tab. Tahan dulu. Tab. Tab. Ya, kemudian haqqo. Haqqo. Tahan, tekan. Oh. Oke. Ma khalaqallahu dzalika. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ustazah, dengungnya. Linnasi wal hajj. Linnasi wal hajj. Lin-nasi wal hajj. 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 Wal hajj. 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 Lanjutkan Ustazah. Alladzi kafaru fi izzatin wa siqaq. Laqad khalaqnal insana fi bayad. Loh, ayo. Ya, Ustazah fokus dulu ya. Jangan Iya. memikirkan sesuatu yang lain dulu ya. Ayo fokus dulu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Fi kabad. Fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Nahnu naqussu Ulangi lagi, Ustazah. alaihim bil Inna fi dzalika ladzikra. Inna fi dzalika ladzikra. Inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. 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 Inna fi dzalika lidzikr. Inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Kemudian nahnu naqussu 'alaika. Alaika naba'ahum bil haqq. Naba'ahum. Naba'ahum. Nahnu nakhussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Haqqonya pendek ya. Naba'ahum bil haqqa. Nahnu naqussu 'alaika. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ya, alaika naba'ahumnya enggak boleh putus ya. Alaika naba'ahum bil haqqa. Alaika naba'ahum bil haqq. Oke, lanjutkan. Terima kasih Ustazah Niswatil ya. Hati-hati panjang pendeknya, catatannya. Kemudian hati-hati dengan huruf-huruf tasydidnya. Lanjut, Ustaz di halaman 9. Oh, halaman 9 ini saya jelaskan dulu ya. Ini nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf. Langsung dibaca tidak Dengung. dibaca tidak dengung. Nah, ini yang disebut dengan huruf idgham bila idgham bila guna. Diingat, hurufnya idgham bila guna itu ada berapa? Dua. Dua. Lam, ro, wis itu berarti dia tidak dengung. Ya. Kalau hurufnya idgham bi guna ada berapa?
4. Apa saja? Ya, nun, mim, waw. Ya, nun mim wau. Kalau hurufnya idhar halki ada berapa? 6. Sebutkan. Hamzah, ha, fa, ain, mim, ha. Ya. Kalau hurufnya ikfa hakiki ada berapa? 15. 15. Sebutkan. Tasa, jim, dal, dal, da, sin, fin, qaf, mim, qaf, kaf. Ini tidak ngerepek ya. Hafal semua berarti ya. Insya Allah, Ustadz. Ya, khawatirnya itu kan bisa. Khawatirnya lihat Google dadak no. Ikfa hakiki oh iya. Nah ya. Oke, insya Allah. Saya percaya kok dengan jenengan ya. Ya, insya Allah saya percaya. Oke, lanjut Ustazah di halaman 10. Ini belum bisa merekam. Ustazah siapa? Usri ini belum bisa merekam. Gimana Ustazah Kusri ini? Kenapa Ustazah Kusri ini? Ini belum mau merekam belum bisa. Aku belum baca. Saya Ustadz belum baca. Udah di record gitu belum bisa Belum gitu. baca. Belum bisa saya. Oh, panjangan apa sudah merekam? Bentar ya semua. Tadi sepertinya sudah direkam, Ustadz. Nggih. Bentar nggih. Stop dulu. Atau enggak apa-apa Ustazah pakai punya saya sekarang ini, cuma kameranya itu enggak kelihatan kalau punya saya direkam. Pun enggak apa-apa Ustazah Kusri. Oke. Saya merekam tapi pakai Windows 10 ini, enggak pakai Zoom. Nah, pakai Zoom ya. Oke. Kok bisa ya? Ya, tapi wajahnya enggak kelihatan. Oke, lanjut. Siapa tadi Ustazah di halaman 10? Gampang ini aku baca. Saya belum bisa. Ustazah Ina ya? Ustazah Inawati, persiapan Ustazah Ana ya sebentar lagi. Baik Yang lain bisa di-unmute dulu ya. Baik, silakan dari Ustazah Inawati. Audionya Ustazah. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu an lam yarahu. Ayahsabu an lam yarahu. Astagfirullah. Ayahsabu an lam yarahu. Punya yang panjang Ustaz. Astagfirullah. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Musallamatul la syiyata fiha. Inna Allah kana tawwabar rahima. Wa innahu latazkiratun lil muttaqin. Ulangi lagi Ustazah. Ya Ustaz. Ulangi lagi. Wa innahu latazkiratun lil muttaqin. Tanzilun mir rabbil alamin. Wa hananan min ladunna wa zakah. Ladunna. Wa hananan min ladunna wa zakah. Inna rabbi latiful lima yasha. Ya, oke. Lanjut Ustazah di halaman 11. Siapa? Ustazah Ana ya?
Halaman 10 apa 11, Ustaz? 11 ya. Enggak 10. Tadi Barusan 9. 10. Tadi 9. 10 tadi. 10 barusan Ustaz. Tadi 10. Yang saya baca 10. Oh, iya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu dhanna an lan yahur. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Yusqawna min rahiqim makhtum. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Bacaannya sudah hati-hati, G. Ustazah, pada bacaan Allah, nun sukun bertemu dengan lam, ada hukum bacaan apa? Idgham bila gunah. Kemudian lagi pada bacaan yahur, hur. Ada hukum bacaan apa? Mat. Matabi'i. Gak tahu, Ustaz. Mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun itu ialah mat yang bertemu dengan huruf hidup kemudian dibaca wakaf. Ini mat ya, kelihatan ya kursor saya ya. Ini mat, domahnya ini mat, kemudian roknya ini adalah huruf hidup, kemudian ini wakafnya. Nah ini dibaca wakaf, mat yang bertemu dengan huruf hidup dibaca wakaf, kemudian dia panjangnya boleh 1, 2, atau 3 alif. Jadi kalau 1 alif 2 harokat, kalau 2 alif 4 harokat, kalau 3 alif 6 harokat. Nah, itu mat arid disukun. Kalau kita pakai yang 4 semua. Kalau yang pakai 6 semua. Kalau yang 2 semua. Nah, ini yang teman-teman baca ini, mulai dari ta'awud dan basmalah itu mat arid disukunnya pakai yang 4 harokat semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mat arid disukun ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Iya, Ustaz. Baik, lanjut di halaman 12. Saya Ustaz. Ustazah siapa? Saya Ustaz. Ustazah marfu'ah ya. Mafruhah. Di halaman 12. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Ada ilahnya itu ada hukum bacaan apa? Mat, Ustaz. Mat apa? Mat wajib, Ustaz. Loh, kok mat wajib? Atau Ustaz, maaf. Saya kira beda catatannya. Fathah sebelum hamzah. Fathah diikuti A. Alif. Itu panjangnya cuma 2 harokat aja. Illa tadhkiratan.
Iya, ntar lagi. Illa tadzkiratan liman yakhsha. Inna Allaha kana ghafurar rahima. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Ya, Ustazah, pada bacaan Rabbahum bihim ada hukum bacaan apa? Ifah Syafawi. Kenapa? Mim sukun bertemu dengan ba. Oke, berarti dia dibaca Baca anu Ustaz. baca apa? Berarti Terang, dia dibaca Ustaz. apa? Hah? Iya, jelas Ustaz. Berarti Jelas. dia dibaca Inna rabb. deng Samar Ustaz. dengung. Dengung. Ya, ikfanya memang samar, tapi ketika dia maksudnya samar itu memasukkannya hurufnya kan ba. Oke, jadi ikfanya memang samar, namun di satu sisi semuanya dimasukkan pada huruf mimnya. Gitu. Itu maksud samarnya. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Innani rasulun mir rabbil alamin. Innani rasulun mir rabbil alamin. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ada selanjutnya anfusahum yadhlimun. Anfusahum yadhlimun. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Fawailu yawma idzil lil mukadzibin. Oke, Ustazah Mafruha. Catatannya tadi pada bacaan dengungnya ya. Bihim ketika mim sukun bertemu dengan ba ya. Ikfa syafawinya tadi kurang dengung. Kemudian yang kedua catatannya adalah pada bacaan tawalludnya. Yaw. Ini masih terjadi tawallud. Yaw gitu ya. Yadhlimun. Inna rabbahum bihim dengung. Anfusahum yadhlimun. Ini juga masuk di dalam kategori tawallud ya. Nah, itu ya Ustazah segera diselesaikan. Saya harap Ustazah Mafruhah bisa istiqomah untuk pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita bertemu di jam 1:30. Itu ya Ustazah. Sabar nggih. Siap. Ye, motor sekelangkong Ustazah atas pengertiannya. Lanjut Ustazah di halaman 13. Kita baca dulu. Saya jelaskan dulu. Nun sukun atau tanwin. Ini minta tolong di silent dulu ya untuk audionya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar halki atau huruf hamzah ha ain ghain ha. Maka dia dibaca jelas. Nggih. Marratan ukhra. Tan ukhra, tidak boleh marrotan ukhra, itu dulu tidak boleh. Kesalahan yang kedua yang sering terjadi,
Marrotan, tawalud. Marrotan ukhra atau putus jadi saktah latifah. Marrotan ukhra, marrotan ukhra, marrotan ukhra. Tidak boleh putus ya. Marrotan ukhra itu putus. Nazlatan ukhra, kufuwan ahad, ghasikin idza waqab. Oke, silakan di halaman 14 siapa yang ingin coba? Saya Ustaz belum. Ustazah siapa? Nurjana. Jannah. Silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Fatawalla anhum hatta hin. Liman syaa minkum ay yastaqim. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Ustazah dengarnya ya. Khawdiyan. Tanwin bertemu ya, tidak guna dilamakan aja. Khawdiyal abun. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, ini yang saya maksud tadi di saktah ya, diputus ya. Tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Oke, lanjut. Terima kasih Ustazah Nurjana. Hati-hati tadi catatannya pada bacaan dengung juga. Khawdi yal'abun ini dengung. Yastakim aynya juga dengung. Oke, lanjutkan. Siapa setelahnya Ustazah Nurjana? Saya belum Ustaz. Ustazah Eka ya. Iya. Silakan Ustazah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kepanjangan Ustazah maktabi'nya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisaban yasira. Hisaban yasira. Hisaban yasira. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sama maktabi'nya masih kepanjangan. Inna hadza ma kuntum bihi. Hadza ma kuntum. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Bihi tamtarun. Bihi tamtarun. Innal muttaqina fi maqamin. Innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin. Maqamin amin. Maqamin amin.
لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Minnya nggak boleh putus. Min ayati rabbihil kubra. Min ayati rabbihil kubra. Min ayati rabbihil kubra. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana Innal insana khuliqa halu'a. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. وسنقول له من أمرنا يسرا. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Inna Allaha kana sami'an basyira. Minnya kepanjangan. Sami'an basira. Sami'an basyira. Bal antum bihadiyatikum nafrahun. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ya, oke cukup Ustazah. Hati ya, mat tobi'inya panjang pendeknya. Lanjut. Bentar ya, azan. Kita break sejenak. Kita dengarkan dulu suara azan.
Baik, kita lanjutkan di halaman 17 ya. Saya jelaskan dulu, ini termasuk huruf-huruf idaraki. Nun sukun bertemu dengan, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha dan kho. Siapa yang ingin mencoba? Setelah Ustazah Eka tadi? Ini kembali lagi atas. Ustazah ini belum ya? Ada yang belum ini kayaknya. Saya belum. Ustazah Siti Zulaika ya? Ya, sinyalnya. Nah, di belakangnya itu siapa ya, Ustazah? A'udzubillah. Dalam? Di belakangnya ada siapa itu? Sapi ini ya. Sapi. Nggak apa-apa Ustazah, biar ngaji. Ya ikut. Tak kira sopan. A'udzu. Kamu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman khabira. Min ju'i wa Ustazah, irama nahawannya dilepas dulu nggih. Ayo. Oh iya. Nah, pelan-pelan. Innallaha kana aliman hakima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman khabira. Min ju'i wa amanahum min khauf. Wa'lamu annallaha azizun hakim. Fa akhrajnahum min jannati wa uyun. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Zalimina a'adzab. Ya. Oke, Ustazah ya, karena memang agak putus-putus tadi ya. Lanjut, Ustazah di halaman 18, ada yang belum? Ya, putus-putus. Iya. Silakan yang belum. Halo, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya belum, Ustaz. Ustazah Sunarsi ya. Ya. Kameranya Ustazah, ada lagi yang belum? Kameranya dihidupkan, Ustaz. Ya, Ustazah. Oke, bagus. Tidak terpaksa ya, Ustazah? Apa, Ustaz? Tidak terpaksa ya menghidupkan kamera? Oh, enggak. Oh, canda ya, Ustazah. Oke, lanjut, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Yo, tasdidnya Ustazah. Apa? Khafiyya ada tasdid apa mboten? Ya, ada, Ustaz. Berarti ditekan. Khafiyya. Iya-nya itu apa? Hukum bacaan apa iya-nya? Apa, Ustaz? Iya-nya hukum bacaan apa? Guna. Itu guna. Iya-nya hukum bacaan apa, Ustazah?
Ta Ya, Ustaz. ya. At-tabi'in. Matiwat. Beken. Khofiyan, jika wakaf dibaca khofiya. Nah, ini nggak boleh Ya. terlalu panjang. Khofiya, kalau terlalu panjang nanti jadi mat jais. Khofiya, kepanjangan. Khofiya, nah gitu aja ya. Ya. Lanjut Ustaz. Diulangi, disempurnakan dulu Ustazah. Iya. إذ نادى ربه نداء خفيا وأما من بخل واستغنى أولئك لهم رزق معلوم فيها يفرق كل أمر حكيم وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فأخذناهم بما كانوا يكسبون وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. Ya, Ustazah Sunarsi tadi catatannya pada khofi, ya tasydidnya kurang ditekan. Kalau Apa, Ustaz? misalkan, halo, apakah bisa terdengar suara saya dengan jelas? Ya, bisa diulangi Ustaz. Apa Ustaz? Tadi catatannya pada kata khofi, ya tasydidnya kurang ditekan ya. Ustazah tadi bacanya gini, khofi ya. Jadi tasydid itu sama halnya dengan lahan jali ketika kita kurang atau tidak ada penekanan dalam huruf. Misalkan tadi ya, watab al-haqqa wal hajj, tapi tidak dibaca tasydid. Watab langsung gitu aja. Al-haqqa. Nah, itu berarti juga mengurangi huruf juga ya. Iyyaka na'budu. Nah, ini juga kalau misalkan ada imam yang tidak dibaca tasydid, dia termasuk di dalam lahan jali gitu. Lahan jali itu bisa mengubah arti. Misalkan iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu. Nah, itu sudah beda artinya. Ya, tangan artinya. Itu nggih. Oke, hati-hati Ustazah Sunarsih, kelancarannya sudah bagus, ketelitiannya juga sudah bagus. Tinggal pada sesuatu yang kecil yang bisa kita lebih didisiplinkan lagi atau lebih ditelitikan lagi ya. Khofi ya, ini kan kecil. Kemudian juga ya-nya kepanjangan dikit ya. Khofi ya, nah, ukuran panjangnya adalah mad jaiz. Oke, Ustazah. Ini namanya mad iwad ya, Ustazah? Iya. Kalau hamidin, maka dia Mana? diwakafkan menjadi di halaman 19. Di halaman 19. apa Ustaz? Hamidin diwakafkan menjadi Mad arid lisukun. ya, berarti bacanya gimana? Hamid. Kenapa gak dibaca Hamidi? Iya, karena wakaf. Kan posisinya juga sama dengan khofiyah, fathah tanwin atau kasrah tanwin. Samano mat yang bertemu huruf hidup. Iya, kenapa kok nggak dibaca Hamidi gitu? Karena mat bertemu huruf hidup memang diwakafkan, Ustaz. Berarti kasrah tanwin ya yang dibaca wakaf itu berarti tidak ditampakkan, gitu ya? Iya, di apa itu dah kol-kolah dipantulkan. Ya, karena memang untuk harokat fathah tanwin atau harokat fathatain ini hanya berlaku untuk yang fathah saja ya. Harokat tanwin yang posisinya dia wakaf, ingat ya, harokat tanwin yang posisinya dia wakaf, dia hanya untuk yang fathah tanwin saja. Yang dibaca
mat panjang atau mat iwat gitu. Kalau Hamidin posisinya kan juga tanwin. Halo, posisinya kan juga tanwin ya, ibu-ibu. Tapi dia tidak dibaca Hamidi. Nah, gitu. Karena dia juga bukan mat iwat, dia bukan harokat fathah tanwin, posisinya adalah kasroh tanwin. Ya, maka dia dimasukkan ke dalam mat arid lis sukun. Gitu. Mat arid lis sukun, maka dia dibaca boleh 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Ya. Gitu. Ya. Kalau hakiman Ustazah, di baris ketiga, Oh, saya lagi Ustaz. iya, kan tadi memberikan syafaat pada teman-temannya ya. Nah, Mereka sekarang saya Ustaz, tak kira disuruh jawab semua tadi Ustaz. bercanda, saudara bercanda. Nggak Hakiman, tahu. ayo saudara. Apa Ustaz? Hakiman. Nggak tahu, dah. Oh, udah tahu gimana? Wong ini Hafian tadi sudah dijelaskan. Ayo Hakiman gimana? Mat iwat. Mat iwat, berarti dia dibaca 2 Harokat. Oke, sada. Motor sekelengkong ya. Oke, sami-sami. Ada Sunarsi ini ibarat kalau siswa itu siswa yang kinestetik ya. Apa itu Ustaz? Umek. Apa itu? Nggak ngerti, dak. Pengko, dak. Bukan bengko. Oh, kalau bengko kan cek saran kalau bengko. Itu rajin boleh gitu bahasa Inggrisnya. Nggak ngerti bahasa Inggris saya, tat. Ya wes jenengan cari kinestetik nanti apa cari di Google ya. Oke, nyari ya. Lanjut di halaman 20 bercanda ya Ustaz. Ya, sama Ustaz. Di halaman 20 ini ya tidak kita masuk di matarid komentarid. Kita masuk di fawatihus suwar. Fawatihus suwar ini yang nantinya akan jenengan jumpai ketika di waktu tashih ya, diingat dan mohon mulai dari sekarang dilatih. Alif lam sod. Itu panjangnya 6, kemudian dengungnya, kemudian 6 lagi mimnya, sodnya 6. Nah, ini namanya mad lazim. Oke, kemudian yang sering dikeluarkan oleh pentas penguji pada bacaan hamim ain sin qaf ini sering. Kemudian kaf ha ya ain soda itu juga sering dikeluarkan. Maka dari itu, Ustadz gimana kalau misalkan saya tidak lulus di fawatihus suwarnya? Ya kalau nggak lulus, ya nggak bisa dapat sertifikat gitu. Maka dari itu, asatidah yang dirahmati Allah, tolong ya, tadarus hariannya dilakukan setiap hari, diistiqomahkan. Yang sering tidak centang, yang sering masih belum istiqomah melakukan, yuk di bulan Ramadan ini kita perbanyak dengan membaca Al-Quran. Walaupun mungkin tadarus hariannya hanya 1 halaman, jenengan tambah. Boleh 1 hari 1 juz. Tujuannya untuk menghatamkan Al-Quran. Tapi dengan kualitas bacaan yang tartil. Itu boleh. Yang kedua, dicoba gharibul Qur'annya. Nanti Ustazah Alif bisa mengechat saya sebagai ketua kelas. Atau Ustazah Kusrini juga boleh. Ya, akan saya berikan soal gharibnya. Dan ini rahasia perusahaan. Tidak boleh. Rahasia negara ya. Tidak boleh bocor ke kelas lain. Kalau misalkan kelas lain juga mendapatkan gharib, berarti ada sesuatu ini. Seperti itu ya. Saya ingin semua di kelas saya bisa lulus semua. Amin. Yang kedua, kalau memang Allah tidak mengizinkan bisa lulus semua, minimal separuhnya. Misalkan di kelas saya ada 16 peserta, separuhnya berapa? 8. Itu harus lulus. Kalau misalkan Allah tidak ngasih lagi 8, ya saya minta coba doa lagi yang agak master. Ya Allah, kalau Engkau tidak ngasih 8, cobalah kasih 7 ditambah 1. Ya sama, atau separuh ya seperti itu. Karena nanti ketika di waktu tashih saya tidak bisa membantu. Saya tidak bisa mengingatkan kesalahannya apa. Saya pun juga tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian, kepada teman-teman semuanya. Ya. Kemudian juga di waktu tashih itu adalah urusannya jenengan dengan para munakisnya yang sekali duduk kesempatan jenengan adalah tiketnya jenengan hanya 1. Misalkan Ustazah Miswatil dipanggil, ya
tiketnya Ustadzah Niswatil ya hanya satu kali duduk itu saja. Ustadzah Alef dipanggil, ya tiketnya hanya satu kali duduk itu saja. Itu ya. Maka dari itu berikanlah bacaan yang terbaik mulai dari sekarang, dicicil. Dicicilnya bagaimana? Tugas gorib, tugas baca Fawatihus Suwar, tugas baca tadarus harian. Nah, ini diperbanyak. Kualitas bacaannya kenapa kok saya cantumkan di sana dengan kualitas bacaan yang tartil? Karena nanti dengan waktu aslinya adalah tartil gitu. Ya, ada yang disampaikan? Ustaz, ini saya kan kemarin sakit, terus setoran saya itu banyak yang belum contreng, terus gimana itu Ustaz? Ya kalau Boleh jenengan saya- mampu ya enggak apa-apa, jenengan contreng yang sebelum-sebelumnya itu. Yang Kemudian tidak perlu melaporkan karena nanti menumpuk ya laporannya ya. Tidak perlu melaporkan tapi dilakukan aja gitu Ustaz. Atau alternatif lain Ustadzah Niswatil diganti tapi memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Walaupun tidak sama dengan ayat yang kemarin. Tuh. Iya. Ustadzah yang Iya, masih ya. belum melakukan ya, misalkan ada yang masih bolong kemarin ya. Bacaannya itu monggo jenengan baca dengan ayat yang lain. Tapi bocoran dari saya, insya Allah semoga tidak ada perubahan untuk materi tasih di Al-Quran juz 11 sampai di juz 15. Itu jenengan baca. Itu jenengan ulang-ulang ya. Itu jenengan baca, itu jenengan ulang-ulang. Juz 11 dibaca sampai berapa kali, juz 12 berapa kali. Pokoknya sampai agak-agak hafal lah. Ketika membaca itu tidak terjadi kesalahan. Ketika membaca nanti marah-marah kena dengungnya. Ya, tadi ya Ustadzah Wiwin kena dengungnya, Ustadzah Niswatil kena panjang pendeknya, Ustadzah Eka kena panjang pendeknya tadi ya. Ustadzah Sunarsi tadi kena di bacaan tasydidnya. Kemudian Ustadzah Alef tadi kena di bacaan dengungnya gitu ya. Khawatirnya itu terjadi ketika di waktu ini tasih. Nah, maka dari itu jangan sampai terjadi ya. Caranya jenengan harus sering-sering berlatih, harus direkam sendiri kalau bisa suaranya itu Ustadzah ya. Latihannya itu Ustadz kok ribet banget sih gitu. Ya ini kan yang namanya proses ya. Kita namanya usaha. Nanti yang memberikan kelulusan kan itu bukan saya. Yang memberikan kelulusan kan nanti yang menguji. Nah, Ustadz apakah jenengan menguji? Ya saya menguji tapi di Palembang, bukan menguji di Jawa Timur ya. Gitu. Jadi maka dari itu ini tips dari saya, mohon bisa diikuti dengan baik oleh peserta, mohon dilakukan dengan baik. Saya doakan dikuatkan sabarnya, kemudian juga ditambah murojaahnya, ditambah tadarusnya, ya, dibaca Al-Qur'annya dengan tartil dan semoga Allah angkat derajatnya kita semua melalui dari Al-Qur'an yang sedang kita pelajari ini. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Ustadz, waktu tasbih tadi apa ditanya ini idham, ini idhar seperti itu apa hanya disuruh membaca saja? Disuruh membaca saja Ustadzah Kusrini, tidak perlu sampai menjawab pertanyaan ya. Menjawab pertanyaan itu adalah soal dari saya, masuk di dalam bagian dari pemahaman materi dari peserta. Ya, kalau saya yang uji sampai tak tanyain. Sampai tak tanyain tadi. Jadi ngerudak. Enggak ya bercanda. Mboten itu hanya dibaca saja oleh peserta ya. Tidak sampai ditanyain. Gorib itu kan nanti ada komentarnya. Nah, itu komentarnya kan sebenarnya kita juga harus paham. Tapi tidak sampai kita pada ranah sampai ditanyain komentarnya bagaimana. Kalau Ustadzah Kusrini mengajarkan di TPK yang kebetulan pakai metode Umi, kemudian pakai yang diajarkan ini adalah anak-anak Al-Quran, anak-anak yang munaqosa, anak-anak yang dipersiapkan untuk tasih, maka dari itu gurunya wajib hafal. Misalkan nun sukun atau tanwin dibaca ini, misalkan idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf, hamzah ha kha ain ghain ha. Nah, itu contohnya hamzah man amana ghasikin idza waqaba ha yanhituna alimun hakimun kha min khaufin yauma idzin khashi'atun. Nah, itu harus hafal seperti itu gurunya. Ana, semua tulisan anak-anaknya dibaca pendek. Anaba, semua tulisan anak-anaknya dibaca pendek. Kecuali anaba, anabu, anasiya, al-ananila. Afain, hati-hati, hanya dibaca pendek. Nah, itu
harus sampai seperti itu hafalannya, apalagi sampai diuji publik ya, gurunya pun juga harus di luar kepala hafal gitu. Hukum ro dibagi berapa? Dibagi 2, tafhim dan tarkik. Ro yang dibaca tafhim, ro fathah tanwin, ro dhamma tanwin. Ro sukun didahului harokat fathah atau dhamma, ro sukun didahului hamzah wasl. Nah, sampai hafal seperti itu. Itu ya. Itu untuk ketika jenengan sebagai seorang pengajar nantinya. Karena sebagai seorang pengajar wajib hafal agar kita tidak menjadi seorang guru yang takulu malah tafalu. Menyampaikan namun tidak mengerjakan. Jangan salah ya. Saya meminta jenengan untuk membaca 1 hari 1 halaman itu. Saya di sini berusaha untuk menjaga bacaan saya, berusaha untuk menjaga juga hafalan-hafalan saya. Bahkan 1 hari itu bisa sampai 1 juz dengan kualitas yang tartil. Capek, ya harus capek. Karena memang orang-orang penghuni surga itu katanya pun juga harus lelah dulu awalnya. Gitu ya. Maka dari itu semoga kita pun juga bisa dipertemukan nantinya di surganya Allah melalui Al-Qur'an. Saya tidak punya amalan lain Ustazah yang istimewa selain Al-Qur'an. Saya mohon maaf ini saya sampaikan kepada peserta. Mungkin seperti halnya para tabi'in, para sahabat yang bisa melakukan puasa-puasa sunnah yang sangat luar biasa. Saya tidak mampu untuk melakukan itu. Yang saya mampu, yang hanya bisa yang saya bisa jadikan amalan, ya ini Al-Quran ini yang tidak pernah saya lepas. Mulai dari subuh bisa tadarus, Allah berikan kesempatan untuk tadarus, ya tadarus. Zuhur Allah berikan kesempatan untuk tadarus, ya tadarus. Asar, maghrib, isya dan seterusnya Allah berikan kesempatan untuk tadarus, ya itu yang saya jadikan sebagai sebuah amalan, sebagai sebuah zikir saya, gitu. Itu oke. Lanjut kita ini di Uminam dibuka halaman 28. Ada lagi yang disampaikan? Ini kalau waktu tasbih itu kan seandainya kita ada keperluan, tidak bisa hadir, itu apa bisa diganti di jam yang lain atau waktu yang lain? Nah, itu yang saya kurang paham ya. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada panitia dari Kemenak ya yang mengadakan. Kemudian yang kedua juga bisa ditanyakan dari teman-teman yang menguji. Yang mentasihnya siapa misalkan Al-Insan. Yang menguji misalkan Ustadz siapa. Atau Ustadz Ajib, Ustadz siapa gitu ya. Misalkan nanti bisa ditanyakan dulu. Gitu ya. Jenengan konfirmasi aja pada saya. Ustadz punya nomornya Ustadz ini. Saya kebetulan nggak bisa. Khawatirnya ketika jenengan ikut tahsin seperti ini sudah hadir terus, tapi nanti ketika di waktu hari H tidak bisa. Ya itu sama halnya dengan tidak ikut tahsin. Kalau tidak ikut tahsin berarti tidak lulus. Gitu. Jangan salah. Ini juga ya, kehadiran itu juga menjadi tolak ukur. Ya, misalkan Ustadz Ajib yang menguji atau Ustadz Hadik yang menguji itu biasanya tanyain dulu. Ustazah, ada hadir berapa kali tahsinnya? Nah, itu jadikan tolak ukur juga sebenarnya. Ya. Oke, lanjut kita buka di halaman 28. Ini namanya mat lazim mustaqol kalimi. Mat bertemu tasydid dalam satu kalimat. Sama halnya ketika kita baca surat Al-Fatihah, mat lazim mustaqol kalimi ada di ayat berapa? Ada yang bantu jawab? Waladhdallin. Bagus, Ustaz Alef, Ustaz Sunarsi. Ya. Itu mat lazim mustaqol kalimi. Panjangnya berapa? 3 alif. 3 alif atau 6 harokat. 6 harokat. Bagaimana kalau misalkan orang membacanya kurang dari 3 alif? Dia membacanya cukup dengan ukuran matobi'i. Salah, Ustaz. Ya, dia masuk di dalam lahan apa? Lahan jali atau kopi? Lahan. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, yang menyimak dari awal, yang tidak meninggalkan kameranya. Kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu ada 2. Ada lahan jali dan lahan kofi. Nah, lahan jali itu adalah kesalahan yang dapat merubah arti. Fatal. Pokoknya lahan jali itu tidak bisa ada maaf. Nggak ada maaf. Tuh, lahan jali. Misalkan harokatnya berubah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dirubah menjadi
Dirabbil alamin. Nah, dirubah menjadi domah misalkan. Misalkan lagi alhamdu dirubah menjadi alkamdu atau alamin dirubah menjadi ngalamin. Ini lahan jali. Iya kanak budu dibaca menjadi iya kanak budu, gak ada tasdidnya. Ihdinas dibaca ihdinas. Sirotol dibaca shirotol, dibaca shin. Itulah lahan jali. Nah, itu fatal itu, bisa merubah arti. Bagaimana posisi orang yang bermakmum di belakangnya? Pertanyaan saya juga. Saya mencoba bertanya tadi malam kepada guru saya Ustaz Yudhimi ketika on air di Radio Republik Indonesia di RRI Surabaya ya. Ya, beliau menyarankan bahwasanya kalau imam yang bacaannya sangat fatal seperti itu, wis terlalu banyaklah kesalahan jalinya, ya kita sebagai makmum mufarokoh. Ya kita meninggalkan jamaahnya, tapi jangan sampai keluar dari barisan jamaah. Ya kita sudah niatnya sendiri. Gitu. Ya siapa yang mau menanggung dosanya? Sementara kan orang menjadi imam ini kan berat sebenarnya. Tanggungannya adalah kalau di dalam sabdanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, bahwasanya orang yang menjadi imam ini adalah orang yang paling fasih di antara kalian bacaannya. Gitu. Ustaz, bagaimana dengan kondisi masjid yang di tempat kami, sementara bacaannya pun juga imamnya seperti itu? Gitu. Ingat ya, kalau imamnya ini ummi, imamnya ini tidak paham ilmu tajwid, imamnya ini tidak paham terkait dengan makharijul huruf. Pokoknya nggak paham sama sekali dengan kaidah bacaan Al-Quran. Dia nggak paham sama sekali. Maka imamnya ummi, makmumnya pun juga sama, nggak paham posisinya. Tidak paham ilmu tajwid, nggak paham makharijul huruf, pokoknya nggak paham panjang pendek. Sama makmumnya pun juga awam. Sama-sama ummi atau dalam kondisi awam. Maka posisi tersebut ya sah dia imamnya, karena makmumnya juga tidak paham. Tapi kalau misalkan makmumnya ini paham, kemudian bermakmum kepada imam yang bacaannya tidak bagus atau bacaan Fatihahnya ini berantakan atau bacaan Fatihahnya ini banyak kesalahan jalinya, maka makmumnya tidak disarankan untuk bermakmum kepada imam tersebut yang bacaannya tidak baik, yang bacaannya fatal gitu. Ya makmumnya disarankan mencari makmum yang lain gitu, atau bermakmum kepada imam yang lain, yang masjid yang lain misalnya, yang lebih terselamatkan lah untuk bacaannya, atau mufarokoh gitu, atau dia sholat sendiri seperti itu. Ustadz, kan berarti kalau seperti itu tidak mendapatkan pahala jamaahnya. Ya iya, ya karena memang imamnya sudah bermasalah gitu. Tuh ya. Nah ini tolong diingat ya terkait dengan teori-teori hukum seperti itu, karena bacaan Al-Quran ini penting sekali untuk kita jenengan sampaikan kepada keluarga, jenengan sampaikan kepada anak, kepada cucu, kepada saudara, kepada suami. Nah, betapa pentingnya bacaan Al-Quran. Gitu ya. Abah saya pun juga demikian. Abah saya itu kadang imam gitu. Saya ingatkan, ini kurang tepat bacaannya. Gitu. Ya kita harus berani, kita harus berusaha untuk menyampaikan, tapi dengan cara yang sopan. Jangan pas ketika di dalam majelis sampaikan. Mentang-mentang terus kemudian sudah ikut tahsin, suaminya bacaannya dikoreksi. Mas, di sampean mau wajone mas gitu ya. Nah, suaminya digojlok ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi mengingatkannya secara halus, secara sopan, secara yang baik. Nah, dibukakan, ayo mas tadarus bareng. Diajak dulu. Paling tidak ada basa-basinya dulu ya. Nggak langsung to the point. Langsung to the point, suaminya capek-capek sudah ngimamin ya. Gitu. Pas jenengan terus kemudian sudah masih barusan yang ikut tahsin ke Ustadz Fahrus. Nanti Ustadznya ini yang ngaji ke siapa kamu dek? Wes gak usah ngaji lagi besok. Gitu sampean. Ya. Jadi paling tidak akhlaknya juga harus tetap dijaga. Kepada siapapun. Ada imam posisinya, misalkan Ustadzah Alef berjamaah di sana dengan atau di musola di sana, ternyata bacaannya, ya mohon maaf, ini berantakan Al-Fatihahnya, lahan jali. Banyak terjadi kesalahan seperti itu. Kalau memang mampu untuk mengingatkan, ya diingatkan. Tapi kalau memang jenengan mampu mengingatkan secara sopan, nah itu lebih baik ya. Jangan sampai terus kemudian dibawa dalam forum, dirasani nang buri,
Kalau imamnya itu, ngono, gak cetop blas bacaan. Nah, seperti itu. Iki pahala apa? Bukan pahala mengingatkan ya, pahala rasan-rasannya dapat nanti. Ya. Lalu bagaimana? Itu adalah tugasnya takmir. Tugasnya takmir itu berat. Mereka ini sebenarnya harus mencari imam yang punya standar bacaan. Punya standar atau fasih dalam bacaan Al-Quran. Gitu. Paham terkait dengan bacaan Al-Quran. Ngerti tajwidnya. Ngerti makhwarijul hurufnya. Bukan hanya asal tunjuk. Ustadz, dia alumni pesantren. Jadi imam. Tapi bacaannya kurang tepat. Bacaan Al-Fatihahnya kurang tepat. Walaupun posisinya adalah alumni pesantren. Tidak menjamin. Ya. Saya pun juga alumni pesantren sebenarnya. Tidak menjamin. Karena apa? Bacaan Al-Quran itu harus ditalakikan dulu. Harus dimusafahahkan kepada guru yang paham. Misalkan ya kayak jenengan ini, harus ngaji. Harus tahsin dulu. Memperbaiki dulu bacaan Al-Fatihahnya. Gitu. Ya, paling tidak harus seperti itu. Ya karena memang berat seorang imam itu. Imam ini membawa jamaah di belakangnya. Dan paling tidak adalah mereka ini paham terkait dengan ilmu tajwid. Ustadz, ada imam saya masih belum paham ilmu tajwidnya, tapi dia masih ikut tahsin. Dia mau untuk belajar. Tidak apa-apa, terselamatkan, karena posisinya dia adalah Halo? Ini saya kayak suara sendiri. Ini saya masih... Ustaz. Oh ya, Iya, jangan ditinggal ya. Ustaz. Jangan sampai ditinggal ya, saya sendiri. Iya, Ustaz. Jadi, kalau misalkan posisi imam tersebut adalah masih belajar, ya enggak apa-apa. Selama dia belajar, dia terselamatkan. Dimakfu masih kan. Gitu. Ya harus nyadar diri. Kalau memang ada yang fasih di belakangnya, yang lebih bagus bacaannya, ya dia harus ngalah. Kita sebagai seorang imam itu harus nyadar diri ya. Maksudnya harus nyadar diri itu ya harus legowo. Ada orang yang paham ilmu tajwid di belakangnya yang ngalah. Monggo sampean saja. Jangan terus kemudian mentang-mentang sudah ditokohkan, sudah punya gelar doktorandes, profesor, kemudian dijadikan imam atau di perusahaannya ya. Ini yang bahaya ini biasanya ya. Yang sering disampaikan oleh para penceramah juga ini. Ada itu orang punya masjid, Ustazah. Ada orang punya masjid, posisinya dia ini di perusahaan, dia ini orang kaya misalkan. Dia punya masjid, posisinya di perusahaan, dia sebagai seorang manajer. Kemudian pun juga dia diangkat menjadi imam. Ternyata bacaan Al-Fatihahnya masih kurang baik. Masih terjadi bacaan yang jali. Dia sebenarnya harus nyadar. Maksudnya harus nyadar itu ya, oh iya ini bacaan saya. Bukan pas posisinya sebagai seorang manajer, dia yang membangun masjid, pas mukso jadi imam. Nah ini yang tidak boleh. Tuh ya. Oke, itu dari saya. Di halaman 28 kita kembali lagi. Al-Haqqah. Ini panjangnya 6 harokat. Waladdallin. Maaf, 6 harokat. Halaman 29. Alladzi sama dengan alladzi. Ini ketika posisinya adalah nun wikoya atau nun iwat di awal ayat atau setelahnya tanda wakof. Kalau disambung bagaimana? Kalau misalkan dia membaca wasol dia bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Saudari Yanti? Oke, berarti dia dibaca kasroh. Namanya apa? Nunul wikoya. Nun wikoya atau nun iwat. Ya? Terus lanjutkan di halaman ini, halaman 30. Sama di surat Al-Jumu'ah ya. Masalanil qaumu. Ya, masalanil qaumu. Ninya dibaca kasroh. Ingat, ini hanya ada di Al-Qur'an Indonesia. Yang cetakannya atau penerbitnya Indonesia. Kalau jenengan umroh atau jenengan terbiasa membuka Al-Qur'an Madinah. Saya biasanya kalau setor dengan guru saya Ustaz Dini itu pakai Al-Qur'an Madinah. Itu udah ada nun wikoya, nggak ada nun iwat. Nah, kita harus paham. Oh iya, setelahnya fathah tanwin, setelahnya tanwin,
kemudian ada alif lam, ini pasti di tengah-tengahnya ada nun wikoyah. Itu nggih, ya. Diingat ya. Tanwin, kemudian setelahnya itu ada alif lam atau lam takrif atau idhar qamariyah, maka di tengah-tengahnya ada nun wikoyah. Gitu. Coba jenengan cek di Al-Qur'an Madinah, itu enggak ada. Nun wikoyah atau nun sifat itu enggak ada. Ustadz, kalau enggak ada seperti itu apakah bacanya sama? Ya sama bacanya. Karena masih riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah. Oke, lanjut di halaman 31. Ini ana yang dibaca pendek. Ana yang seperti ini diawali dengan alif, kemudian huruf nun, maka di Al-Qur'an dia dibaca pendek. Qul innama ana jangan ana. Kalau di Al-Qur'an Indonesia yang sudah standar wakof pojok di bawah, dia ada yang namanya tanda sifir. Kecil, bulat kecil ya, menunjukkan bahwasanya dia menunjukkan bahwasanya dia pendek. Bisa dipahami ibu-ibu yang dirahmati Allah? Insyaallah. Oke, lanjut kita masuk di halaman nah ini sudah latihan semua ya, Minam ya. Ini sudah latihan semua. Oke, saya anggap sudah untuk pembahasan di UMI 6. Ya, itu bacaan tidak dengung, bacaan idhar halki, bacaan idgham bila guna, kemudian bacaan nun wiqayah atau nun iwat, kemudian bacaan mat lazim ya, yang dibaca panjang 6 harokat, mat lazim mutlaqal karimi, mat yang bertemu tasydid dalam satu kalimat. Nah, itu sudah kita bahas hari ini. Apakah ada yang ingin disampaikan mulai dari pembahasan pertama UMI 1 sampai di UMI 6? Kalau tidak ada kita akhiri. Insyaallah enggak ada, Ustaz. Insyaallah enggak ada ya? Ada. Allah.